فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qauluhu wa lihadza summu ahlas kitabi was sunnah. Ucapan Syekhul Islam, dan oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitabi was sunnah. Mereka dinamakan ahlul kitab. Kenapa sebelumnya? Li'annahum yuksiruna kalam Allah ala kalam ghairihi min asnafin nas. Mereka mendahulukan ucapan Allah daripada ucapan selainnya dari manusia. Ini alasan dinamakannya mereka ahlul kitab. Orang-orang yang mendahulukan ucapan Allah. Dan juga dinamakan ahlus sunnah, ahlul kitabi was sunnah. Kenapa? Li'annahum yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad. Sehingga mereka disebut ahlul kitabi was sunnah. Qauluhu wa lihadza, al-lam fi qawlihi wa lihadza litta'lil. Lamnya di situ untuk memberikan faedah alasan, dan karena alasan inilah gitu. Ai wa min ajli itharihim kalam Allah, yaitu dengan sebab mereka mendahulukan kalamnya Allah, wa taqdimi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab mereka mendahulukan sunnahnya atau petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu summu ahlal kitabi wa sunnah litasdiqihima. Mereka dinamakan ahlul kitabi wa sunnah karena mereka membenarkan keduanya. Waltizamihima wa itharihima, dan mereka berpegang teguh dengan keduanya dan mendahulukan keduanya ala ghairihima. Ala kan ghairihat atau ghairihima? Hima. Merah. Nggak cocok ghairiha. Dan mereka mendahulukan keduanya atas selain keduanya. Wa man khalafal kitaba was sunnah, barang siapa yang menyelisihi Alkitab dan sunnah, wadda'a annahu min ahlil kitabi was sunnah, sementara dia mengaku bahwasanya dia adalah ahlul kitabi was sunnah, fahuwa kadzib, maka dia pendusta. Li'anna man kana min ahli syai'in la budda an yulzimahu an yalzimahu wa yaltazima bihi. Dikarenakan setiap yang merupakan ahlu sesuatu, maka dia harus berpegang teguh dan memeganginya. Ahlunya sesuatu, maka dia pasti harus apa ini? Memegangi sesuatu itu. Kalau dibilang dia adalah ahlul kitab, berarti harus memegangi apa ini? Kitab. Kalau dibilang ahlul Quran, berarti dia harus memegangi apa ini? Al-Quran. Nah, kalau tidak, maka dia pendusta. Qauluhu wasummu ahlal jamaah. Mereka juga disebut ahlul jamaah. Li'annal jama'ata hiya ijtima'. Dikarenakan kata jamaah diambil dari kata-kata ijtima', persatuan. Wa dhidduhal furqah, dan lawannya adalah furqah, perpecahan. Qala fal jamaah ismu masdar. Sehingga jamaah itu adalah isim masdar.
Isim masdar itu sama kayak masdar maknanya, tapi hurufnya berbeda. Ini dikatakan isim masdar karena dia dari fiil ijtama'a, yajtami'u. Kalau masdarnya apa? Ijtima'an, harusnya. Tapi bisa juga diartikan dengan jamaah. Maknanya sama dengan ijtima, dengan arti masdar. Tapi hurufnya kan nggak sama, nggak ada huruf taknya kan, hilang. Sementara masdar itu kan hurufnya harus sama dengan huruf apanya? Fiilnya. Sementara di sini nggak sama. Tapi maknanya makna masdar. Makanya disebut isim masdar. Apa itu? Nanti sajalah. Makhluk apakah isim masdar itu? Fal jamaah isim masdar ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa jama'atan. Bisa dua masdarnya. Ijtima' masdar asli. Jamaah itu isim masdar. Fal jamaah ya ijtima', maka jamaah itu maknanya ijtima', persatuan, sama maknanya dengan masdar itu sama. Kalau bahasa Inggrisnya itu masdar itu namanya verb ing. Apa verb ing? Makhluk apakah itu? Tanya ahlinya. Verb ing itu ya masdar. Itu perbuatannya gitu loh. Nah, kalau membacakan read, kalau pembacaan itu reading. Menulis write. Kalau penulisan writing. Kan verb tambah apa? Ing, ya kan? Nah, memancing apa? Fish. Nah, pemancingan namanya apa? Fishing. Memperbarui apa? Refresh. Nah, perbuatannya namanya apa? Refreshing. Nah, apa itu? Masdar, sama lah gitu. Nah, bersatu, sedang bersatu, ijtima'an, apa? Persatuan. Sama kan? Nah, bahasa Indonesianya apa? Bu, bahasa Arab sama Inggrisnya aja enggak. Sehingga jamaah itu maknanya apa? Ijtima, maknanya sama dengan makna apa? Masdar. Famakna ahlul jamaah, famakna ahlil jamaah, maka maknanya ahlul jamaah, ahlul ijtima, orang-orang yang senantiasa di atas persatuan. Li'annahum mujtami'una ala sunnah. Mereka dibilang ahlul jamaah dikarenakan mereka bersatu di atas sunnah. Muta'alifuna fiha. Mereka bergabung di atasnya. La yudallilu ba'duhum ba'dah. Mereka tidak saling menyesatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Kalau udah saling menyesatkan, pasti ada salah satunya yang bukan di atas apa ini? Sunnah. Pasti nggak mungkin. Dua-duanya saling menyesatkan, dua-duanya di atas apa ini? Sunnah. Pasti ada satu yang tidak. Nah. Wala yubaddi'u ba'duhum ba'dah. Tidak saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bikhilafi ahlil bid'ah. Berbeda dengan ahli bid'ah. Sehingga mereka dinamakan ahlul kitab, mereka dinamakan ahlus sunnah, mereka juga dinamakan ahlul jamaah. Diringkas jadi ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Qauluhu wa in kana lafzul jamaah qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Meskipun kata jamaah itu sendiri telah menjadi nama untuk orang yang berkumpul itu sendiri. Kalau tadi kan aslinya makna jamaah itu adalah masdar, persatuan. Sekarang sudah dipakai juga kata jamaahnya itu untuk orangnya. Untuk orang yang bersatu tadi, itu disebut orangnya kenapa? Sekarang dipanggil jamaah. Makanya ada ustaz kan, ya jamaah. Dia manggil siapanya? Jamaah. Untuk siapa itu? Untuk masdarnya atau untuk orangnya dia manggil? Manggil orangnya, ya kan? Berarti tahu juga kalian ya. Jamaah. Oh, jamaah. Itu untuk apa maksudnya? Nggak, Anda mau nerangkan ini loh, kata jamaah itu. Yang aslinya maknanya itu masdar, sekarang udah dipakai untuk apa? Orang. Nah. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Nggak tahu.
Alhamdulillah. Qala rahimahullah ada isti'malun tsani. Ini penggunaan yang kedua. Penggunaan yang kedua untuk kata jamaah. Dipakai untuk orangnya sekarang. Orang yang bersatu. Tadi untuk persatuannya disebut apa? Jamaah. Karena maknanya ijtima. Karena dia aslinya isim masdar. Penggunaan yang kedua untuk kata jamaah dipakai juga untuk apanya? Orangnya. Orang yang bersatu tadi. Itu pun disebut apa? Jamaah. Haitsu sara lafdzul jamaah urfan isman lil qaumil mujtami'in. Di mana kata jamaah secara kebiasaan telah menjadi nama untuk orang yang berkumpul. Ini juga bagaimana dalam hadis ketika Rasul mengatakan tentang hadis perpecahan yang kemarin, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ketika ditanya siapa mereka, al jamaah. Mereka adalah apa ini? Jamaah, orangnya. Nah, wa ala ma qarrarahul muallif takunul jamaah fi qaulina ahlus sunnati wal jamaah ma'tufa ala sunnah. Kalau melihat penggunaan yang disebutkan oleh penulis, maka kata jamaah dalam ucapan kita ahlus sunnah wal jamaah itu kata jamaah ma'tufah ala sunnah, digandengkan kepada kata sunnah. Ahlu sunnah dan ahlul jamaah. Ahlu sunnah wal jamaahnya ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Walihada abbaral muallifu biqaulihi sumu ahlul jamaah. Makanya kata penulis, kata Syekhul Islam, mereka juga dinamakan ahlul jamaah. Sebagaimana mereka dibilang ahlu sunnah, mereka juga dibilang ahlul jamaah. Apa makna jamaahnya itu? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Ahlul jamaah. Makna yang pertama, mereka ahlul ijtima. Mereka ahlul ijtima. Ahlulnya kan udah orang. Paham ya? Ahlu kan apanya? Ahlu itu apanya? Orangnya. Ahlul bait, ya kan? Nah, sehingga mereka ahlu sunnah wa ahlul jamaah ay ahlul ijtima. Mereka orang-orang yang bersatu. Nah, walam yakul summu jamaah. Beliau nggak mengatakan mereka dinamakan jamaah. Kalau pakai makna yang pertama. Karena jamaah artinya apa? Ijtima, persatuan. Orangnya masa dibilang persatuan? Enggak. Fakaifa yakunu ahlul jamaah hum jamaah. Maka bagaimana mungkin ahlul jamaah mereka itu adalah jamaahnya itu sendiri. Naqulu, maka kita katakan al jamaah fil aslil ijtima. Kita katakan bahwasanya kata jamaah itu secara asal muasal katanya maknanya adalah ijtima, isim masdar dari ijtama'a yajtami'u. Nah, fa ahlul jamaah, maka ahlul jamaah yakni ahlul ijtima. Ahlul jamaah artinya ahlul ijtima, orang-orang yang bersatu. Lakin nukilasmul jamaah, tapi dinukil, dipindahkan makna kata jamaah ilal qaumil mujtami'in, kepada penggunaannya kepada orang yang berkumpul. Naqlan urfian, pemindahannya ini secara penggunaan kebiasaan keseharian. Nah, lama-lama akhirnya orang yang berkumpul itu pun yang dibilang apa ini? Jamaah. Aslinya makna jamaah apa ini? Ijtima, perkumpulan, persatuan, masdar aslinya maknanya. Tapi lama-kelamaan orangnya yang dibilang apa? Jamaah. Nah. Sudah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini seputar penggunaan atau asal muasal dan penamaan orang-orangnya, yaitu ahlul kitab. Mereka juga disebut ahlus sunnah. Mereka dibilang ahlul kitab karena mereka mendahulukan apa? Ucapan Allah. Mereka dinamakan ahlus sunnah karena mereka mendahulukan sunnahnya Rasul daripada yang lainnya. Mereka juga disebut ahlul jamaah, yaitu ahlul ijtima karena mereka bersatu di atas sunnah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun yang setelahnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.